Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi atamana bi ni'matil iman wal islam wa adana ila siratim mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdiqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhtasatuha wa kullu muhtasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Al-hadis. Baik Bapak Ibu sekalian saya hormati jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah selalu kita memberi syukur kepada Allah atas nikmat rahmat hidayah, diberikan sehat. Kemudian salat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak sekalian saya hormati, melanjutkan kajian kita Kamis Ganjil ini adalah himpunan putusan tarjih Muhammadiyah. Sekarang adalah tentang al-imanu bil malaika, percaya kepada malaikat. Jadi siapa itu malaikat? Ini nanti kita terangkan lewat putusan tarjih Muhammadiyah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yajibu alaina an nu'mina bi anna lillahi ta'ala malaika. Jadi wajib atas kita. Di situ ada kata kalimat yajibu alaina. Wajib alaina. Ala itu adalah merupakan kewajiban. Bahasanya adalah wajib atas kita, bagi kita ini an-nu'mina, untuk percaya. Jadi nu'min itu fi'lul mudhari' dari amana yu'minu imanan, percaya. Nah, definisi percaya itu sering kita sampaikan dalam ilmu tauhid adalah tasdiqun bil qalbi, pembenaran dalam hati, wa iqraran bil lisan, kemudian diucapkan lewat lisan, lidah, mulut kita ini, wa amalun bil arkan, dan diwujudkan lewat amal perbuatan. Nah, itulah namanya iman. Jadi kalau tahu orang ngerti iman itu harus diwujudkan. Sebelumnya diucapkan. Sebelumnya yang paling utama adalah pembenaran dalam hati ini, karena ada. Nah, wajib bagi kita, atas kita ini, untuk beriman, percaya bahwasanya di situ anna, di situ harfu takkid, bahwasanya lillah, kepunyaan Allah, bahwasanya punyanya Allah,
bahwasanya Allah memiliki, Allah mempunyai apa? Malaikah, yaitu malaikat. Nah, malaikat ini makhluk gaib napa mboten ini? Makhluk gaib. Kalau manusia makhluk tidak gaib, artinya zahir kelihatan. Nah, karena gaib ini maka Allah memahamkan bagi kita untuk wajib percaya terhadap makhluknya. Makhluk itu yang diciptakan Allah, yang gaib ini adalah malaikat. Nah, bahwasanya malaikat ini kata Allah uli ajnihah, yang mana malaikat ini punya sayap, Pak. Ajnihah itu adalah bersayap. Masna, dua. Jadi kalau sayapnya dua, berarti kanan dan kiri, dan tidak bisa kita gambarkan, karena pendekatan kita itu kalau gambarkan mesti pakai akal kita. Nah, kalau toh bersayap lewat makhluknya Allah yang kita lihat itu seperti burung itu, tapi jangan disamakan malaikat itu adalah bersayap seperti burung, haram hukumnya. Nah, masna, wasulasa, tiga, punya sayap tiga. Coba kalau punya sayap tiga nanti gak jomplang gitu. Kalau dua sayap berarti kan imbang, seperti pesawat terbang burung itu. Nah, inilah lagi-lagi kita ini tidak boleh memahamkan diri kita bahwa malaikat itu berarti seperti makhluknya Allah yang bersayap ini. Jangan. Tolong, ini urusan gaib kok. Tuh. Waruba, dan punya 4 sayap. Jadi malaikat ini punya 2 sayap, 3 sayap, bahkan 4 sayap. Jadi ciri yang pertama ini, malaikat ini adalah bersayap, intinya begitu. Nah, wa annahum ibadum mukramun, dan bahwasanya mereka, siapa itu? Malaikat yang bersayap tadi 2, 3, dan 4 sayapnya tadi, diterangkan oleh Allah ibadum mukramun, adalah hamba. Ternyata malaikat itu juga hamba, ciptaan Allah yang gaib ini. Mukramun, yang mulia. Jadi ciptaan Allah, hambane Allah yang mulia. Sekali lagi, yang mulia. Nih, mulia itu berarti bahasanya begini, ya dah. Mukramun itu ismul maf'ul dari karaman, yaitu dimuliakan oleh Allah. Nah, dimuliakan. Kenapa kok mereka dimuliakan ini? La ya'sunallah, mereka ini tidak pernah, mohon maaf, durhaka menentang Allah. Jadi asa ya'si adalah itu menentang atau mendurhakai. Nah, di situ adalah tidak. Jadi laki-laki malaikat ini sifatnya adalah hamba yang dimuliakan Allah dan tidak pernah menentang durhaka Allah kepada Allah. Nah, tidak menentang terhadap apa ini? Ma amarahum, apa saja yang diperintahkan kepada mereka. Jadi malaikat ini
tidak pernah menentang, mendurhakai apa yang diperintahkan kepada mereka. Nah, tentunya yang merintahkan ini adalah Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka ini, malaikat ini mengerjakan, melakukan ma yu'marun, opo wae, apa saja yang diperintahkan Allah. Yu'marun itu adalah fi'lul majhul, yaitu apa yang diperintahkan. Jadi hamba yang dimuliakan tidak pernah menentang Allah, tidak pernah mendurhakai Allah, apa yang diperintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan yang diperintah. Jadi nggak pernah bantah, nggak pernah ngeyel, selalu taat terhadap perintahnya. Nah, contoh seperti malaikat Malik adalah menjaga neraka. Tentunya dia tidak bisa tukeran sama malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan itu adalah menjaga surga. Gantian aku bosen. Nah begitu, nggak pernah. Begitu pula dengan malaikat Mikail, pembagi rizki. Aku bosen, aku membagi rizki ya enggak juga. Sing enak iku malaikat Jibril, wis pensiun. Nggih. Oh nggih. Oke, mohon maaf. Jadi dalam konteks tugas yang Jibril tadi, ya bahasanya adalah memahamkan tugasnya sudah selesai. Ya, kalau mohon maaf kalau bahasa pensiun kok sawangan ya sudah. Nggih apa maksud? Oke. Jadi intinya mereka ini tidak bisa melanggar atau tidak melaksanakan perintah atau membantah, selalu taat kepada Allah. Walaupun tugasnya beda-beda, maka mereka tidak gampangannya seperti kita ini adalah tukeran, job dice, bahasanya begitu kalau bahasa kerennya sekarang. Selanjutnya wala yaquluna wala yashrabun, dan mereka malaikat ini tidak makan. Akala yakulun itu makan karena gaib, ya kan. Laki-laki jangan difahamkan seperti akal kita sebagai makhluk Allah yang dohir ini. Mereka tidak makan, wala yashrabun, dan juga tidak minum. Nah, makan dan minum adalah makhluknya Allah yang dohir, seperti manusia. Kemudian ada al-khayawan, yaitu binatang ini. Nah, jadi malaikat ini tidak makan dan juga tidak minum. Wala yatazawwajun wala yanamun. Yatazawwaj itu berpasangan. Pemahaman kita adalah suami istri. Zauj itu suami, zaujah itu istri. Nah, di situ adalah la anafiyah, dan mereka tidak berpasangan dalam konteks suami istri. Ini malaikat, berarti tidak berkembang biak. Nah,
Jadi mereka tidak bersuami istri atau berjodoh. Makanya di situ ala wazni tafa'al, ya tafa'al, yaitu saling berjodoh. Kalau kita ini manusia adalah di situ ada berkembang biak didahului dengan akad nikah. Akad nikah pun begitu harus resmi. Lah, suami namanya zaud, istri namanya zaujah. Nah, wala yanamun, dan mereka tidak tidur. Nama yanamu itu artinya tidur. Ismul masdarnya namanya naum. Makanya dalam adzan ketika subuh ditambah dengan as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik dari tidur. Nah, jadi malaikat ini mereka juga tidak tidur. Bayangkan kalau tidur, ya kan? Apa yang diperintahkan oleh Allah kepada malaikat untuk hambanya manusia ini, maka kalau tidur pasti tidak akan jalan. Kita saja sendiri kalau toh manusia tugas atau punya kewajiban, atau mungkin pakai sepeda motor berkendara atau mobil, ngantuk saja sudah bahaya, apalagi tidur. Nah, ini malaikat. Selanjutnya malaikat ini apa? Nah, yusabbihunal laila wan nahar la yafturun. Mereka ini ya dah selalu bertasbih. Bertasbih itu adalah memahasucikan Allah. Jadi malaikat ini selalu bertasbih dan tidak pernah putus. Kapan? Al-laila wan nahar, yaitu ketika malam dan siang. Berarti 24 jam ini mereka ini ya toh selalu bertasbih memahasucikan Allah, la yafturun, dan mereka tidak pernah memutus atau tidak mengada-ngada. Bahasanya adalah ya nggak pernah putus. Setiap hari mereka ini bertasbih kepada Allah setiap malam dan siang, begitu. Nah, walikulli wahidin minhum maqamun ma'lum. Kemudian walikulli, kulli itu artinya jami'. Jami' itu artinya semua. Dan semua saja, bahasanya begitu. Dan masing-masing wahid, setiap malaikat ini adalah minhum, dari mereka, maqam, yaitu kedudukan tugas maklum. Maklum itu berasal dari kata alima, yaitu mengetahui. Maklum itu diketahui. Nah, jadi di setiap malaikat, di tiap-tiap malaikat antara satu dengan yang lain, ya toh, itu di antara mereka ini makam, ada kedudukan. Nggih. Makom kedudukan, ya toh, maklum yang diketahui. Jelas, tugasnya itu jelas. Nah, maka bahasa saya tadi seperti malaikat Malik dan malaikat Ridwan. Contoh begitu. Malaikat Malik neraka, malaikat Ridwan surga.
Raqib mencatat amal kebaikan, atid mencatat amal keburukan. Ini namanya maqamum maklum, kedudukan sing jelas, tugasnya yang jelas, ya itu namanya maklum. Jadi kemudian di Indonesia kan dan harap maklum, biasanya kan begitu, harap maklum. Nah, maklum itu bisa dari kata Arab tadi, alima ya'lam, itu mengetahui. Makanya ilmu itu adalah yang harus diketahui. Makanya ilmu pengetahuan. Orangnya disebut alim. Orang berilmu itu namanya alim, orang yang mengetahui. Pengetahuan saja itu nggak cukup kalau nggak ada ilmu. Makanya dulu kita sekolah ada IPA, ada IPS, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial. Ilmu mendasari terhadap ketahuan, pengetahuan. Ini hanya sepengedar tahu tok saja, kalau nggak ada ilmu ya melengos. Nah, bahasanya begitu. Inilah namanya alim itu. Kumpulan orang yang berilmu namanya ulama. Makanya ada namanya Nahdlatul Ulama, kebangkitan orang-orang yang berilmu. Nahdlah itu adalah kebangkitan gerakan. Nah, kembali ke konteks itu. Jadi setiap malaikat semuanya saja yang kita percayai, yang jumlahnya 10 malaikat itu, mulai malaikat Jibril sampai malaikat Ridwan, itu tugasnya sudah beda-beda. Makanya kita sejak kecil itu sudah difahamkan dan hafal sejak TK, madrasah gitu. Faminhum hamalatur as. Kemudian maka di antara mereka adalah ya toh, hamalah. Hamalah itu berasal dari kata hamila yahmal, membawa. Makanya orangnya disebut hamil. Hamil, Pak, Bu. Makanya orang hamil itu orang yang membawa. Makanya wanita hamil yang membawa. Menggawa apa? Janin. Tempatnya namanya rahim. Rahim itu adalah alam kasih sayang, alam rahim. Makanya kalau tuh ada, mohon maaf, hamil punya janin kemudian mau aborsi dibunuh, itu berarti tidak sayang. Lahir dibuang berarti tidak sayang. Makanya rahim itu adalah alam kasih sayang. Lah, ketika membawanya tadi, ya dah, namanya hamil. Makanya orang hamil itu identik membawa tadi. Nah, begitu. Tambah tahun tambah besar, tambah besar. Nah, di sini konteksnya adalah malaikat ini bukan berarti hamil, tidak. Hamalatul ars. Jadi di antara mereka ditugaskan oleh Allah adalah memikul arsnya Allah. Arsyun itu singgasananya Allah. Nah, ini masalah gaib dan tidak bisa kita pahamkan secara zahir. Yang jelas, ya toh, ketika Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj, Asra Yusri itu perjalanan malam. Mi'raj itu adalah naik mulai dari langit bawah yang zahir ini ke 7 langit yang sifatnya gaib, yang tidak bisa dinalar oleh akal manusia. Kemudian disitulah Nabi Muhammad bertemu dengan Allah. Tentunya hal yang gaib ini
Nah, di situ ada arasnya Allah, kemudian diabadikan oleh Rasulullah lewat doa sholat kita di setiap rakaat kedua dan keempat, yaitu at-tahiyat itu. Jadi at-tahiyatu lillah sampai innaka hamidum majid itu. Nah, di situ ya dialognya antara Allah dan Nabi Muhammad kemudian diamini oleh para malaikat. Nah, malaikat ini mengamini mulai kapan? Allahumma sholli ala Muhammad sampai innaka hamidum majid ini. Jadi kita ini Pak, Bu, sholat ini sebenarnya diamini oleh para malaikat. Nah, disinilah arasnya Allah tadi, hamalatul ars, faminhum hamalatul ars. Jadi mereka ini juga membawa arasnya Allah, dipikul, membawa mereka. Makanya ketika itu, ketika Nabi Muhammad dialog dengan Allah ketika Mi'raj, diabadikan doa ketika tahiyat dalam sholat kita itu diabadikan. Nah, tentunya diringkas Pak. Ini enggak diringkas Pak, enggak mari-mari kita. Mungkin sholat kita enggak selesai-selesai. Nah, wong sudah diringkas saja, sholatnya cepet-cepetan kok. Nah, bahasanya begitu. Nah, itu kan at-tahiyatu lillah wassalawatu at-thayyibah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Panjang kan itu. Nah, itu sudah diringkas. Seandainya enggak diringkas, waduh, panjang. Bang, yang kita sudah hafal aja kadang-kadang sholatnya cepet kok. Apalagi yang enggak hafal, apalagi yang baru menghafal. Dowone Pak, doa yang begitu. Nah, ini. Jadi mereka ini, di antara mereka adalah ada yang memikul arsnya Allah ini. Wa minhum safarah, dan mereka juga di antara mereka ada jadi utusan. Safar itu kan identik perjalanan. Bahasa kita adalah travel. Bukan berarti malaikat itu disuruh travel, enggak. Itu kan bahasa kita. Bahasa kerennya orang sekarang itu kan travel. Nah, safar itu bahasanya adalah menjadi utusan riwariwi, mengemban amanati Allah tadi. Makanya tadi yang di awal adalah la ya'suna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat ini ya tidak pernah durhaka menentang Allah apa yang diperintahkan Allah, dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Itu malaikat. Lah, walaupun di antara mereka ada yang menjadi safarah, menjadi utusan, bahasa kita itu riwariwi ya, dan mereka tidak bosan. Ya Allah, aku bosan ya Allah, aku tak minum makan dulu, enggak. Karena tadi disebutkan la yakulun wa la yashrabun. Mereka tidak makan dan juga tidak minum. Wala yanamun, dan mereka juga tidak tidur. Jadi terus begitu. Nah, ini malaikat. Jadi faminhum safarah, dan di antara mereka ada yang menjadi utusan. Ka Jibril, seperti malaikat Jibril. Nah, itu menyampaikan wahyunya Allah, ya kan? Wa Mikail, dan seperti malaikat Mikail. Mikail itu apa Pak? Membagi rezeki. Nah, ini seperti Pak, seperti ini berasanya apa? 10 malaikat yang kita percayai, ada yang 2 dipakai contoh tadi. Ya, semuanya sudah menjadi utusan Allah. Artinya job desk-nya itu jelas.
Cuma yang dikasih contoh ini tadi. Wa minhum khafadha wa minhum katabah. Dan di antara mereka ada yang khafadha, memelihara, Pak. Memelihara itu bahasanya begini. Memelihara, mengamati. Ismul fa'ilnya adalah hafidhah. Jadi hafidhah yahfadhu itu dua makna. Dua makna itu dua arti. Hafidhah itu adalah menghafal. Nih laki-laki namanya hafid, kalau perempuan namanya hafidhah. Menghafal apa itu namanya? Al-Quran. Yang kedua, bimakna menjaga, memelihara. Jadi mohon maaf seperti security, ini adalah hafid juga dalam konteks menjaga hafidul aman, menjaga keamanan. Jadi kalau toh satpam itu juga hafid. Hafidnya apa? Menjaga keamanan, memelihara. Apakah perumahan, apakah perusahaan dan lain-lain. Nah, tapi kalau toh menghafal Al-Quran namanya hafid. Perempuannya namanya hafizah. Jadi dua makna, dua arti. Nah, malaikat ini juga di antara mereka adalah hafadhah. Di situ pakai hafadhah itu adalah jamak dari hafil, penjaga, pemelihara. Hafadhah adalah ternyata malaikat-malaikat ini banyak yang menjaga, memelihara itu tadi. Wa minhum katabah, berasal dari kata katabah yaktub, menulis, mencatat. Ismul fa'ilnya namanya katib. Nah katabah adalah ismul fa'il jamak dari katibun, kutab namanya. Nah, katabah itu artinya para malaikat ini juga mencatat. Nah, mencatat seperti apa tadi yang kita pahamkan, malaikat raqib dan atid ini. Jadi semuanya kita ini adalah dicatat oleh para malaikat Allah. Nah, makanya wajib kita percaya. Dan wala yajuzu lana an nasifal malaika illa bima warada 'anis syar'i. Wala yajuz. Nah ini Pak. Dan kita tidak boleh, atau kita ini dilarang. Untuk apa bagi kita ini? An-nasifal malaika, mensifati, menggambarkan malaikat, illa, kecuali, bima, dengan apa saja, warada anis syar'i, yang sudah diterangkan di dalam syariat agama Islam ini. Bahasanya Pak, itu tadi kan sudah diterangkan dalam HPT, mulai dari malaikat itu bersayap, kemudian tidak makan, tidak minum, hamba yang mulia, sampai akhir tadi. Selain itu haram hukumnya kita menggambarkan yang aneh-aneh tentang malaikat. Kakinya berapa ya? Nah begitu. Padahal tadi sudah disebutkan tidak berjodoh, tidak makan, tidak minum, selalu bertasbih, memasucikan Allah, tidak pernah putus terhadap tasbihnya tadi siang dan malam. Nah, maka kalau tak ada orang memahamkan terhadap, menggambarkan sifat malaikat selain yang di atas,
maka tidak boleh dan ngawur, tidak ada tuntunan dalam syariat. Nah, selain itu tadi berarti bukan malaikat, gitu aja pemahamannya. Nah, tambi, perhatian, nanti dalilnya ada. Lam yutalibnallah bi anna lama mahiyatul malaika. Bahwasanya lam itu, lam itu namanya harful jazm. Harful jazm itu artinya benar-benar tidak boleh ditawar. Jadi lam mim sukun, lam, bukan lato tapi lam. Yes. Jadi lam yutalibnallah, oleh Allah ini kita tidak dituntut untuk bi anna lama mahiyatal malaikah. Jadi kita ini oleh Allah tidak dituntut untuk mengetahui hakikate malaikat. Hakikat itu apa toh? Kebenaran dalam konteks sebenarnya malaikat selain yang disebutkan tadi, Allah tidak menuntut tahu terhadap diri kita tentang malaikat. Karena apa? Itu bukan wilayah kita, karena itu adalah wilayahnya Allah. Kalau kita ini kok kepingin mengetahui lebih dari itu, berarti mohon maaf, sama saja kita ini ngotak-ngatik wilayahnya Allah. Bahasanya begitu. Wong podo-podo makhluk kok ngotak-ngatik, kan begitu bahasanya. Makanya di situ dikatakan lam yutalibnallah bi anna lama mahiyatal malaika. Oleh karena itu kita ini tidak dituntut oleh Allah untuk mengetahui hakikat malaikat selain yang disebutkan tadi. Kalau toh hakikat diperweteli semua, sudah dijelaskan tadi, tidak berjodoh, tidak bersuami, tidak beristri, juga tidak beranak, ya sudah selesai. Kok kakai opo oleh BPJS togak dan sebagainya. Nah itu akhirnya ngawur. Nah bahasanya begitu. Bal amarona Allah bil iman biwujudihim. Akan tetapi Allah menyuruh kepada kita, Pak, untuk iman, bil iman, percaya. Biwujudihim, bahwasanya malaikat itu wujudnya ada malaikat itu. Walaupun kita tidak bisa melihat, ya toh, tapi itu ada. Kalau kita melihat adalah secara dohir nggak bisa, karena ini makhluk gaib. Jadi Allah ini hanya menyuruh kita untuk apa? Percaya bahwa wujud malaikat itu ada, Pak. Jadi sekali lagi wujud malaikat itu ada. Walaupun kita tidak bisa melihat, ada karena gaib. Ini Allah loh, Pak, yang menyuruh pada kita. Yes. Wa qad ra'ahumul anbiya fi suratin basyariyatin wa ghairiha. Lah, kemudian adapun ngoten para nabi, Pak. Al-anbiya itu para nabi. Jadi kalau nabiyun itu nabi satu, nabiya ini dua nabi, al-anbiya itu para nabi. Akan tetapi, Pak, para nabi ini, mereka ini adalah tahu, para nabi, Pak, tahu bagaimana malaikat ini fi suratin, di dalam gambar foto nih, mana bahasanya, basyariyah,
kadangkala menyerupai wujud manusia, wa ghairiha, dan sejenis yang lain-lain tadi. Khusus para nabi, Pak. Sekali lagi khusus para nabi. Seperti Nabi Muhammad ketika tahu malaikat wujud aslinya, pertama kali menerima wahyu Allah turunnya Al-Quran di gua apa itu, Pak? Hira. Dia lari, Pak. Iqra ma'ana biqari, pulang dia. Yes. Tapi ketika Islam sudah selesai semua, Al-Quran sudah selesai semua, ya toh, malaikat menyerupai manusia, Pak. Ganteng putih, Pak. Pakaiannya putih, rambutnya hitam. Masuk di masjid, kemudian Rasulullah di dalam masjid ini dengan para sahabat. Nah, tiba-tiba orang tadi, Pak, itu sebenarnya malaikat, kemudian duduk di sebelahnya Rasulullah, lututnya, pahanya itu didekatkan kepada pahanya Rasulullah. Kemudian tangannya dia itu ditaruh di pahanya Rasulullah. Para sahabat tidak menyangka iku sopo ya begitu. Paling ya jamaah ngono, paling bahasa kita, paling sahabat yang nggak pernah kesini begitu, sambil bisik-bisik. Nah, tiba-tiba orang tadi tanya, Pak, mahwal iman. Itu yang disanadkan oleh Umar bin Khattab, itu nanti ada dalil hadisnya. Jadi Umar bin Khattab ini, ya toh, sanadnya begitu, isinya hadis ini panjang, kemudian diriwayatkan oleh muttafaqun alaih Bukhari dan Muslim. Tanya, Pak, mahwal iman. Rasulullah menjawab, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulih, ya toh, qadrihi khairihi wa syarrihi, dan lain-lain itu tadi. Shadaqta, engkau benar. Orang tadi kemudian tanya lagi, wa mawal Islam. Rasulullah menjawab, antasyhada alla ilaha illallah wa antuqimas shalah wa antutiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal bait man istata'a ilaihi sabila. Yang dikenal dengan rukun Islam. Kalau yang pertama tadi rukun iman. Orang tadi menjawab, shadaqta, engkau benar. Wa mawal ihsan, dan apa itu ihsan? Anta abudallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Shadaqta. Kemudian tanya lagi, wa ma'alamatus sa'ah, dan apa tanda-tanda kiamat itu? Ya kan? Bahasanya begitu. Jadi malaikat, mohon maaf, Rasulullah sendiri itu nggak tahu kapan kiamat. Makanya kalau ada orang, mohon maaf, mengenai kiamat dan sebagainya, Rasulullah aja enggak, cuma dikasih tahu tanda-tandanya tadi. Nah, Rasulullah menjawab, as-sa'il a'lam minal mas'ul, yang tanya lebih tahu dari yang ditanya. Mergo Rasulullah ini tahu bahwa dia malaikat, kemudian orang tadi tiba-tiba menghilang itu ngingsrut, monggo begitu bahasa kita, monggo, kemudian lewat di pintu kemudian hilang. Para sahabat tanya, siapa ya Rasul tadi? Bahwa malaikat Jibril. Dia adalah malaikat Jibril. Lah, saya merinding kemudian. Artinya apa, Pak? Di situ disebutkan bahwa khusus para nabi dan rasul, kadangkala malaikat ini menyerupai wujud manusia, yang mana orang tidak tahu. Tapi batinnya seorang nabi tahu. Orang lain tidak tahu bahwa dia itu malaikat. Itulah namanya, ya toh, waqad ra'ahumul anbiya. Para malaikat tahu tentang malaikat
berubah wujud jadi manusia fi suratin basyariyah, dalam foto. Nah, bahasa surah itu gambar, modele kemang basyariyah, manusia, wa ghairiha, atau sejenis yang lain. Yang tahu adalah para nabi. Nah, kalau kita ini ya Allah alam, nggak tahu begitu. Pun sudah Isya, mudah-mudahan apa yang jadi kajian Ibnu Putusan Tarji ini tentang malaikat, al-imanu bil malaika, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentang malaikat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.